Ada satu gagasan yang menurut saya bisa mengubah total cara kita melihat dunia pendidikan. Gagasannya simpel tapi dalam banget. Tidak ada murid yang bodoh. Yuk kita bedah bareng-bareng pemikiran hebat ini. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling mendasar. Kita semua pasti ya pernah dengar atau bahkan mungkin pernah lihat ada anak yang dicap bodoh. Tapi coba kita renungkan sejenak. Beneran nggak sih label itu? Apa itu fakta atau jangan-jangan cuma cara pandang kita aja yang keliru? Di bagian pertama ini kita akan coba bongkar apa yang disebut sebagai mitos murid bodoh. Kenapa mitos? Karena ini adalah label yang jujur aja, menyakitkan, dan sayangnya masih sering banget kita temui. Nah, ini dia intinya. Ketika seorang anak disebut bodoh, itu sebetulnya sama sekali nggak mencerminkan potensi asli si anak. Justru label itu adalah cerminan dari kegagalan kita, kegagalan pendekatan kita dalam mengajar. Jadi masalahnya itu bukan di muridnya, tapi di cara kita. Oke, setelah membongkar mitosnya, sekarang kita lihat dari sudut pandang sebaliknya. Sebuah keyakinan fundamental yang bisa meruntuhkan mitos tadi yaitu setiap anak itu istimewa. Dasarnya tuh kuat banget loh. Sumber kita mengutip dari Al-Quran yang menegaskan kalau setiap manusia itu diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Ini bukan cuma soal keyakinan agama ya, tapi ini adalah sebuah pengakuan universal bahwa setiap individu itu punya potensi bawaan yang luar biasa. Gak ada ceritanya ada yang diciptakan untuk gagal. Nah, ini makin memperkuat poin sebelumnya. Coba kita pikirin logikanya. Kalau menuntut ilmu itu wajib untuk semua orang, artinya apa? Ya artinya, kemampuan untuk belajar itu juga pasti dimiliki semua orang kan? Perintah ini tuh nggak ada embel-embel kecuali buat yang pintar aja. Artinya, setiap orang, tanpa terkecuali, dianugerahi kapasitas untuk belajar. Terus, kalau masalahnya bukan kebodohan, lalu apa dong? Nah, sumber kita menunjuk ke beberapa hal ini. Seringkali, masalahnya itu cuma karena nggak nyambung. Nggak nyambung antara gaya belajar si anak dengan metode gurunya, atau mungkin lingkungannya kurang mendukung, atau pendekatan gurunya kurang pas. Intinya, ini soal menemukan kunci yang tepat untuk membuka potensi setiap anak yang unik. Prinsip ini itu bukan cuma teori loh, ada sosok nyata yang benar-benar mempraktekkannya. Mari kita lihat teladan luar biasa dari seorang tokoh besar, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Coba dibayangin kontrasnya. Dulu, di zaman itu, pendidikan itu barang mewah, cuma buat kalangan elit atau yang dianggap pinter aja. Nah, di tengah situasi kayak gitu, Kiai Haji Ahmad Dahlan datang dengan sebuah visi yang radikal banget. Pendidikan itu hak semua anak. Beliau menolak keras anggapan ada anak yang nggak layak belajar. Bagi beliau, setiap anak itu amanah. Amanah yang potensinya wajib kita jaga. Beda banget kan? Sekarang kita masuk ke sebuah kisah nyata yang indah banget, yang benar-benar menggambarkan filosofi beliau dalam tindakan. Ini cerita tentang kesabaran seorang guru sejati. Jadi coba bayangkan sebuah kelas. Di situ ada satu murid yang kelihatannya selalu ketinggalan. Dia udah berusaha, tapi rasanya kok susah banget, terutama pas pelajaran membaca Al-Quran. Nah, ini dia tantangan utama dalam cerita kita. Dan yang bikin lebih sedih lagi, sistem di sekitarnya itu udah nyerah duluan. Guru-guru sebelumnya udah pasrah dan akhirnya ngasih label yang tadi kita bahas di awal, kurang cerdas. Anak ini udah dianggap ya kasus gagal. Nah, disinilah titik baliknya. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan mendekati anak itu secara personal, si murid akhirnya mengungkapkan akar masalahnya. Ternyata bukan karena dia nggak bisa, tapi karena nggak ada satupun guru yang mau melambatkan temponya untuk dia. Ini bukan pengakuan ketidakmampuan, ini adalah permintaan untuk dipahami, bukan dihakimi. Lalu, apa yang Kiai Haji Ahmad Dahlan lakukan? Luar biasa. Beliau nggak nyalahin muridnya, tapi justru mengubah total metodenya. Beliau duduk persis di samping si murid, memberikan perhatian penuh. Dan dengan sabar yang luar biasa, mengajar huruf demi huruf. Beliau yang menyesuaikan diri dengan muridnya, bukan sebaliknya. Dan hasilnya, wah, ini yang bikin merinding. Anak yang tadinya dicap kurang cerdas, dalam hitungan bulan nggak cuma jadi lancar membaca, tapi juga jadi salah satu siswa berprestasi. Ini bukti nyata kan? Masalahnya bukan di potensi anak, tapi di metode dan kesabaran pendidiknya. Kisah tadi itu membawa kita langsung ke kesimpulan utama, ke inti dari apa sih artinya menjadi seorang pendidik yang sejati itu. Jadi, inilah peran seorang pendidik yang sebenarnya. Bukan jadi hakim yang memilah-milah anak jadi kelompok pintar dan bodoh. Tapi menjadi seorang, ya ibaratnya detektif potensi, seseorang yang dengan sabar mencari kunci unik untuk membuka kehebatan yang tersembunyi di dalam diri setiap anak. Dan ini mungkin gagasan penutup yang paling kuat. Pendidikan itu seharusnya jadi proses yang memuliakan martabat manusia.
Tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan memberi label. Untuk membangun, bukan untuk membatasi. Pembahasan kita kali ini ditutup dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua renungkan. Entah kita sebagai guru, orang tua, atau anggota masyarakat. Gimana caranya kita bisa benar-benar ikut memuliakan potensi luar biasa yang ada dalam diri setiap anak yang kita jumpai? Terima kasih.